Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini saya di Baruga Karaeng Galesong. Tamu kita luar biasa kali ini. Beliau orang nomor 1 di Kabupaten Goa. Kita sapa langsung Pak Adnan Purihta Ihsan. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Kabar baik dan Alhamdulillah. sehat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita jauh, saya akan membaca dulu siapa sih Pak Adnan Purihta Ihsan. Jujur saya sampaikan, salah satu idola saya, walaupun saya lebih tua, itu adalah Pak Adnan. Nanti kita akan kupas kenapa. Karena prinsipnya dia memadukan. Di sosok Pak Adnan ada sosok ayahanda beliau yang dulu lama bersama saya, beliau Pak Ihsan, dan kemudian ada juga paman beliau Pak Sahrul. Dua sosok ini dipadukan dan ada dalam diri Pak Adnan. Baik, saya bacakan dulu. Nama lengkap Adnan Purihta Ihsan, SH, MH. Dikit lagi dokter. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jabatan Bupati Goa, lahir di Jakarta 9 Maret 1986. Masih muda. Kemarin tuh masuk kategori milenial beliau. Kalau sekarang agak senior Senior sedikit. Baik. Kemudian olahraga adalah hobinya futsal, basket, dan dulu main tinju. Nanti kita kupas juga kenapa baik di dalam ring maupun di luar ring. Baik. Nama orang tua Dr. Haji Ihsan Yassin Limpo SHMH almarhum. Kemudian ibunda yang tercinta Haja Novita Badonza Abu Ihsan. Kemudian istri semua juga kenal nih, Priska Paramita. Anak ada Kela, kemudian ada Arya, dan Pak Adnan 4 bersaudara, ada Satli Nurja Faisan, kemudian ada Roda, kemudian ada Muhammad Roida, maaf, kemudian ada Muhammad Auzan. Beliau menempuh pendidikan di sekolah dasar di Atira, SMP juga Atira, kemudian SMA di SMA Negeri 2 Makassar, kemudian lanjut di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, program Pascasarjana Fakultas Hukum di UMI, dan sekarang untuk doktornya juga di Unhas. Kita doakan semoga beliau cepat selesai. Amin, dan mendapat predikat maha terpelajar dokter. Pak Adnan, dulu saya kenal menjadi ketua Pertina. Iya. Suka bertaruh baik di ring tinju, Persatuan tinju amatir maupun di luar. Kenapa sih suka tinju, Pak Bupati? Tapi tunggu dulu ini ya. Ini saya mau bernostalgia dulu ini. Ya baik, silakan. Jadi saya terakhir kali Bapak wawancarai waktu Bapak masih salah satu penyiar di salah satu TV. Baik. Ya, Siap Pak Bupati. Dan waktu itu juga membahas masalah politik. Baik. Dan pertama kali waktu itu saya masuk sebagai calon legislatif. Betul. Nah, jadi sudah kira-kira berapa tahun ini? 2008. Baik. Betul. 2008 berarti 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu Pak Bupati. Tapi Bapak masih kelihatan muda saja. Ya, saya belajar ya Pak Bupati resepnya. Baik. Yang pertama, saya kan memang suka olahraga ekstrim sebenarnya. Baik. Saya suka olahraga ekstrim, terus sampai sekarang masih hobi main off-road. Oke. Masih kalau bertinjunya sudah tidak. Sekarang sudah berhenti total. Baik. Sekarang olahraganya ke jogging, lari pagi. Baik. 1 jam, ya 5 kilo lah. Bukan setiap hari? Selang-seling. Jadi hari ini olahraga, besok tidak. Besoknya lagi olahraga. Ini juga karena masa pandemi ya Pak Bupati ya. Baik. Karena kan kita juga tidak bisa terlalu capek setiap hari.
Baik. Jadi kalau saya olahraganya tidak tiap hari, tapi saya atur secara selang-seling. Tidak juga harus buru-buru bahwa mengejar 5 kilo itu harus sekian menit, tidak. Baik. Yang penting saya olahraga 1 jam. 1 jam. Mau lari, jalan, lari, jalan, lari. Yang penting 1 jam, saya cukup 1 jam, berhenti. Baik. Kenapa? Karena saya juga harus tetap menjaga tubuh untuk tidak terlalu capek. Baik. Sebab kalau kita terlalu capek, aktivitas saya kan mulai dari pagi sampai dengan malam. Ya. Nah, kalau saya olahraga pagi lalu kemudian saya forsir di pagi, biasanya saya sore sudah ngantuk. Baik. Atau malam sudah terlalu capek, nggak bisa berkegiatan. Nah, sementara kan jadwal lumayan padat. Ya, mulai dari pagi sampai dengan malam. Apalagi situasi sekarang, Pak Suban. Betul. Situasi sekarang ini mengharuskan kita betul-betul bisa mengatur ritme, mengatur waktu dengan protokol yang ketat. Betul. Supaya kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita dengan baik, pekerjaan dengan baik, tapi kita juga bisa menjaga diri kita baik untuk bisa selalu sehat dan fit melayani masyarakat kita. Baik, luar biasa. Gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, luar biasa tamu kita, Pak Adnan. Pak Adnan, yes. Ada hal yang menurut saya penting untuk menjadi pembelajaran, yaitu ini Adnan Kyo, ya. 2 periode, dan kita tidak pernah mendengar sedikit pun pertengkaran. Jangankan pertengkaran, ya hal-hal kecil pun kita tidak pernah dengar. Boleh tahu tidak apa resepnya ini, Pak Adnan? Orang ini baru belum dilantik sudah bertengkar. Ini Pak Adnan sudah hampir selesai. Sebenarnya resepnya sederhana. Baik. Resepnya sederhana. Yang pertama, saling mengerti. Saling mengerti, Pak Adnan. Baik. Kemudian kita harus menjalankan lagu pramuka. Di sini senang, di sana senang. Baik, ya, baik. Di mana-mana hatiku senang. Baik. Itu. Dan yang ketiga, ya saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati. Saya dengan Pak Wabub itu, beliau usianya lebih tua dibandingkan almarhum bapak saya. Baik, benar. Jadi kalau dikatakan antara saya dengan Pak Wakil Bupati, itu saya seperti anaknya beliau kan. Baik. Tapi saya menghargai beliau karena usianya. Baik. Saya menghargai beliau karena senioritasnya. Saya menghargai beliau karena pengalamannya. Baik. Beliau kan birokrat. Menjadi bupati kan birokrasi. Jadi selain saya menghargai karena memang dia senior, saya menghargai karena memang dia orang yang lebih tua. Baik. Kemudian orang yang punya pengalaman, sehingga saya setiap pengambilan kebijakan, saya tidak pernah egois. Baik. Saya selalu melibatkan beliau untuk memberikan saran dan masukannya kepada saya. Oke. Dan baik. Satu yang saya minta memang selalu sejak awal kita menjabat, baik, bahwa saya tidak butuh orang pintar. Oke. Yang saya butuh adalah orang yang loyal. Tidak butuh orang pintar, tapi saya butuh orang ini pintar. Perlu di underline. Baik. Underline. Baik. Ya. Baik. Red underline. Garis merah di bawah. Oke. Luar biasa. Tapi Pak Adnan, biasanya saya tidak butuh orang pintar. Kenapa? Baik. Yang saya butuh orang yang loyal. Baik. Kenapa saya katakan begitu? Pemerintahan ini sudah ada ketentuan dan landasannya. Baik. Kita mau berbuat A, kita harus sesuaikan dengan aturannya. Baik. Ada landasannya, ada ketentuannya. Oke. Kita mau lakukan B, harus disesuaikan dengan kewenangan kita. Oke. Yang tidak akan mungkin kita bisa keluar dari itu. Baik. Jadi yang saya butuhkan adalah orang yang loyal. Karena ketika saya katakan A, itu yang Anda tindak lanjuti sampai ke bawah. Baik. Saya nggak butuh orang pintar. Bukan berarti saya tidak mau dengan orang pintar. Saya nggak butuh dengan orang pintar. Kenapa? Karena saya tidak mau Anda terlalu banyak perhitungannya sehingga tidak mengeksekusi apa yang saya inginkan. Iya. Padahal tujuannya sama-sama untuk kesejahteraan rakyat, kan? Betul. Apalagi kepintaran itu dipakai untuk bodoh-bodohi pimpinannya. Baik. Tapi biasanya sederhana saja. Baik. Saya boleh cek di semua jajaran saya. Oke. Saya selalu minta cuma 3 aja. Baik.
Yang pertama, loyal kepada pimpinan. Ya mohon maaf, jajaran saya mungkin lebih jauh semua, usianya lebih tua dibandingkan saya. Itu dia, betul. Itu. Karena mereka seusia, ada yang 50 ke atas, ada bahkan yang sudah waktu saya masuk sisa beberapa tahun sudah 60. Itu. Dan saya memimpin Kabupaten Goa yang dikenal dengan daerah dengan tingkat keagamaannya yang tinggi, yang dimana semua adalah senior-senior. Luar biasa, betul. Di atas 50 dan 60 tahun. Betul. Gitu. Jadi oleh karena itu saya selalu katakan bahwa ya saya ini yang dipercayakan oleh masyarakat memimpin Kabupaten Goa. Oleh karena itu di sini kita tidak memandang usia, tidak mendikotomi antara muda dan tua, tetapi yang ada adalah kebersamaan, saling menghargai. Saya hargai Anda karena semua orang Anda lebih tua dari saya. Sampai dengan hari ini saya kalau panggil gadis saya masih pakai kita, gitu. Saya tidak pernah mengatakan kau pergi ke sana. Itu kalau saya sudah marah. Approach ya Pak Bupati ya. Tapi kalau misalnya saya benar tidak marah dan biasa-biasa saja, saya selalu mengatakan, oh ya silahkan. Masih dengan kata-kata yang halus, yang sesuai dengan etika dan sopan santun. Itu luar biasa. Dan saya selalu mengedepankan kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan. Karena saya yakini bahwa tidak ada keberhasilan di tangan pemimpin seorang diri. Yang ada adalah keberhasilan karena sebuah kebersamaan. Luar biasa. Yang berat pasti akan jadi ringan, yang jauh pasti akan terasa dekat karena adanya sebuah kebersamaan. Dan pemirsa, saya mau tegaskan, ini berkorelasi, apa yang dilakukan Adnan Kiyok itu berkorelasi dengan pertama, kepuasan. Alhamdulillah. Itu sangat tinggi. Kemudian pilkada kedua tertinggi. 90% lebih. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh kata Bupati. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.